Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ateng Arinata SPD, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 201502417321 dan nomor induk mahasiswa 1301021107. Pada hari ini saya akan melaksanakan bimbingan klasikal dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan topik layanan, menumbuhkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran di kelas, serta menggunakan teknik think, pair, and share. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Terima kasih karena sudah hadir di ruang kelas 12 kita ini. Kita akan melaksanakan sesuai dengan janji kita kemarin. Kita akan melaksanakan bimbingan klasikal, ya. Hadir semua? Hadir ya? Hadir semua. Ada yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir karena kita masih setengah dari jumlah siswa yang datang, maka jumlah kita ada 15 orang, ya. 15 orang. Kalau hadir semua, Bapak tidak akan mengaksen lagi, ya. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang ya, bisa dibaca, menumbuhkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Ini materi yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Mudah-mudahan seluruhnya nanti aktif sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Boleh, silakan. Aikal. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Terima kasih ada Aikal sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, ya. Kalau Bapak berdiri di sini rasanya agak kurang nyaman, Mas belajar di sini. Sebelum kita mulai ke materi, kita adakan permainan dulu supaya suasananya bisa agak sedikit mencair. Ya, permainannya gampang. Ya, mungkin dulu pernah Pak ajarkan juga, Pak sampaikan juga beberapa permainan ini, tapi mungkin belum terlalu bosan. Permainannya menunjukkan ini nama buah-buahan di akhir. Reci. Sebut satu nama kawan. Sama apa?
Imenas. Terus Lempar. Cepat. Raka. Celana. Alex. terus Nora. Kelapa. kelapa. Adi. Kamu. I like you. Umak, Pak. Hah? Umak. Umak. Oke, sudah ya. Ya, nanti karena sudah agak cair. Kita kembali ke materi, ya. Kenapa kok mengambil materi ini, ya? Menumbuhkan serta didik aktif dalam proses belajar di kelas, ya, atau di sekolah. Menyambung dari materi kita minggu belakang, karena lagi-lagi banyak siswa yang tidak aktif di dalam kelas sewaktu guru mata pelajaran menjelaskan pelajaran. Coba ya, jadi kalau misalnya ada guru yang masuk, siswanya ini banyak diam, seolah-olah mungkin bintang menjadi guru. Pas masuk mengajarkan mata pelajaran mungkin PKN, siswanya ini tidak aktif semua, pasif semua. Bagaimana perasaannya bintang? Capek sendiri, ya? Atau gimana? Sedikit kecewa, ya. Nah, sama seperti Bapak Ibu guru yang lain waktu mengajar, kalau misalnya siswanya di kelas itu semuanya pasif, ya, tidak ada respon, disuruh bertanya tidak ada yang bertanya, gurunya bertanya tidak ada yang bisa menjawab, ya, sama. Jadi diharapkan setelah ini nanti siswa-siswi sekalian bisa aktif di dalam kelas sewaktu guru mata pelajaran menjelaskan pelajaran, ya. Oke, sebelum Bapak masuk lagi ke slide berikutnya, ada yang bisa menjelaskan tentang sedikit apa sih yang dimaksud dengan siswa aktif di dalam kelas? Ada? Boleh tunjuk tangan? Saya Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rohma. Di sini saya akan menjelaskan kenapa siswa harus aktif dalam proses belajar mengajar. Kalau menurut saya yaitu agar proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik. Sekian, terima kasih. Ya. Jadi kalau misalnya siswa seluruhnya aktif, ya, gurunya juga akan semangat dan proses pembelajarannya kata menurut teman kalian tadi lebih menarik dan tidak membosankan, ya. Kalian juga tidak bosan, gurunya juga tidak bosan. Waktu 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran bisa terlewati dengan baik, tidak terlalu lama. Ini banyak dari kalian yang mungkin pelajaran MTK, fisika, mungkin di IPA, ya, walaupun waktunya baru berjalan 5 menit, waktunya masih terasa lama, ya. Tapi kalau pelajarannya tidak membosankan, 2 jam, 3 jam pelajaran akan terlewati dengan baik. Coba ada yang bisa menambahkan lagi? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang aktif? Ada? Ya, boleh silakan. Karena saya akan menambahkan mengenai kenapa siswa harus aktif, yang supaya agar proses pembelajaran tidak membosankan dan supaya ada terjadi interaksi antara siswa dan guru. Ya. Intinya ada interaksi. Kalau misalnya gurunya saja yang ngomong di kurikulum K13 itu tidak pas lagi. Karena di K13 itu harus siswanya yang aktif, bukan gurunya lagi. Kalau mungkin zaman Pak kemarin karena belum ada K13 kan, Pak masih SD, mungkin gurunya yang aktif. Masih nulis pakai kapur tulis, ditulis
apalagi di zaman sekarang sudah ditunjang oleh teknologi yang canggih, ada HP, internet, ya. Jadi harus ada interaksi siswa yang aktif, ya, yang lebih aktif daripada gurunya. Ya, ngerti ya, paham? Terakhir ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan Pak Fit. Menurut saya, mungkin kalau seluruh siswanya aktif, bisa jadi proses belajar mengajarnya akan menjadi sangat menyenangkan dan kita lebih mudah untuk memahami dan menerima materi yang guru sampaikan kepada kita. Oke, terima kasih Pak Fit. Ya, jadi kalau aktif, ya, bisa jadi semuanya yang disampaikan oleh guru mapel bisa dicerna dengan baik, ya, bisa dicerna dengan baik, tidak membosankan, bisa dicerna dengan baik, ya. Jadi itulah kumpulan atau akumulasi dari kenapa kita harus aktif dalam proses belajar mengajar yang disampaikan oleh guru mata pelajaran, ya. Oke. Dari penjelasan tadi, ya, dari penjelasan tadi, ini kajian belajar siswa merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran, ya, karena keaktifan akan berpengaruh besar pada keberhasilan proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya seluruhnya aktif akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai pada saat proses belajar mengajar tersebut, ya. Batas ini akan Bapak sampaikan dulu, lalu Bapak masuk ke slide berikutnya, karena ini nanti akan kita diskusikan, ya, nanti akan kalian diskusikan. Sebelum kalian diskusikan, Bapak ada RKPD seperti biasa, ya. Bapak kasih materi sebentar untuk menggali informasi dari seluruh siswa-siswi, terus dari informasi yang ada tadi, dari materi secara singkat yang Pak bacakan tadi, ya, silakan diisi lembar kerja peserta didiknya. Setelah kalian isi nanti, kita akan membentuk kelompok kecil, ya, berpasangan dulu 2 orang, terus habis 2 orang bentuk kelompok besar, kelompok 1, kelompok 2. Nanti diskusikan lagi hasil berpasangannya tadi, terus nanti terakhir dibacakan, ya, dibacakan. Berhadapan 2 orang. Nanti sekaligus ini kelompok 1, ini kelompok 2 akan baru. Yang laki-laki mungkin boleh maju angkat kursi, ini berhadapan. Silakan diskusikan. Kalau kasih waktu sama seperti tadi sekitar 5 menit. Apa yang menurut kalian sesuai? Mungkin jawaban teman kalian tidak sesuai atau gimana? Ya. Boleh diskusikan. Ada ya? Ya. Kalau memang sudah, silakan tetap di mejanya masing-masing, posisinya masing-masing. Kita bentuk kelompok besar. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan gabungkan hasil diskusinya secara berpasangan tadi, ya, digabungkan menjadi 1. Silakan. Nanti waktunya Pak kasih sekitar 5 menit. Boleh mulai dikerjakan. Setiap kelompok nanti pilih. Kelompok 1 siapa yang bakal menyampaikannya nanti. Kelompok 2 siapa yang bakal menyampaikannya hasil diskusinya. Silakan dirangkum hasil diskusinya. Mungkin dari punyanya Pati, punyanya Elzi, dan 1. Ya.
diskusikan, ya, pemikirannya disatukan supaya hasilnya nanti menjadi banyak, ya, dan teman-teman dari kelompok lainnya bisa mendengarkan. Ya, sudah selesai? Sudah selesai belum? Kasih waktu sebentar lagi. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Sudah. Sudah selesai. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 duluan? Oke, yang duluan tadi kan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hasil diskusi kami untuk apa yang akan peserta didik lakukan saat proses belajar mengajar ke depannya. Yang pertama, menurut kami berani menampilkan tugas yang diberikan oleh guru dan mempresentasikannya ke depan kelas. Kemudian kita sebagai siswa harus berani berinteraksi dengan guru yang mengajar. Kemudian yang ketiga, lebih berani juga menanyakan materi mana yang belum kita pahami. Kemudian harus lebih lagi membangun hubungan antara siswa dan murid agar suasana pelajaran tersebut tidak bosan dan komunikasi siswa dengan guru pun tetap lancar. Dan yang tidak lupa Pak, menurut kami kita sebagai siswa harus lebih percaya diri agar tercipta pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, dan lebih memberanikan diri untuk mulai tampil ke depan. Itu menurut kelompok kami Pak. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya. Untuk kelompok 1 sudah sangat bagus. Sekarang kelompok 2 silakan. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, setelah kami menerima materi secara singkat tentang pembelajaran siswa yang aktif yang akan kami lakukan saat proses belajar mengajar ke depannya, yaitu yang pertama, kami akan sering bertanya dan berinteraksi dengan guru. Lalu yang kedua, kami berani menjawab pertanyaan dan tampil di depan kelas. Lalu kami berani mengeluarkan pendapat apabila ada kegiatan berkelompok. Yang keempat, mengoptimalkan dan membangun keaktifan. Lalu lebih banyak untuk menyimak pelajaran yang diterangkan ketimbang melakukan hal lain yang kurang penting agar tidak ketinggalan materi yang telah dijelaskan. Lalu yang terakhir, kami akan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat kami di kelas. Itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, sebelumnya bagus hasilnya, ya. Kalau misalnya seluruh proses belajar mengajar aktif seperti ini semua, mungkin seluruh dewan gurunya bakal senang masuk di dalam kelas. Oke, silakan kembali lagi ke posisinya masing-masing. Sudah kembali ke tempat posisinya masing-masing, ya. Dari hasil diskusi yang kalian tampilkan tadi, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, semuanya sudah benar semua. Bagaimana mewujudkan atau menerapkan sistem pembelajaran di dalam kelas agar seluruh siswa-siswinya, agar kalian semuanya bisa aktif mengikuti proses belajar mengajar yang akan disampaikan oleh guru mata
Selanjutnya Bapak akan kembali lagi ke PowerPoint, menguatkan apa yang hasil dari diskusi yang kami sampaikan tadi. Nanti kita baca sama-sama faktor-faktor menyebabkan anak menjadi aktif dalam PBN, proses belajar mengajar. Ya. Yang pertama, faktor apa? Faktor internal. Faktor internal ini faktor dari dalam. Ya. Yang pertama faktor internal atau faktor yang dari dalam individu tersebut. Yang pertama apa? Inteligensi, terus Sikap, bakat, minat, terus motivasi. Kita bahas dulu yang faktor internal, inteligensi. Ya, ini berkaitan dengan apa? Otak, pemikiran, pola pikir. Ya, terus sikap, bakat, minat. Sikap kalian, bakat kalian, minat kalian, terus motivasi. Ini yang menyebabkan anak bisa menjadi aktif. Kalau misalnya inteligensi, kalau inteligensinya kurang, ini bagaimana? Tidak pelajaran matematika atau kimia bakalan aktif tidak? Tidak aktif. Ya, tidak aktif. Pas gurunya masuk menerangkan pelajaran, biasanya kalau siswanya inteligensinya kurang, ini semangat atau tidak dia mengikuti pelajaran? Coba kembalikan ke individu kalian masing-masing. Apa yang dirasakan? Tidur, jenuh, ya. Karena memang inteligensi kita, pola pikir kita, pemikiran kita, kecerdasan kita mungkin agak kurang di pelajaran tersebut. Makanya bisa membuat siswa atau kalian tidak aktif dalam proses belajar mengajar. Gurunya sudah menjelaskan, tapi memang kalau kita memang inteligensinya kurang, ya sudah. Gitu. Ya. Jadi kalau ingin aktif, silakan dipelajari dulu. Malamnya besok belajar matematika, pelajari dulu. Dia belajar besok belajar matematika, buka bukunya. Dan selanjutnya sikap, bakat, dan minat. Sikap kalian, ya, bakat kalian, minat kalian belajar. Kalau minat kalian belajar, contohnya tadi pelajaran matematika, fisika, misalnya ataupun pelajaran lainnya sudah tidak ada, maka sikapnya juga, minatnya juga bakal kurang. Ya, ada ya sebagian dari kalian mungkin berpikiran enak dengan bapak si A, enak dengan ibu si A. Ada ya? Ada. Kalau minatnya kalian sudah tidak baik, maka proses untuk aktif di dalam kelasnya juga sudah tidak ada. Selanjutnya motivasi, ya, motivasi kalian dalam belajar. Ada yang bisa ngasih contoh? Mungkin kita motivasi bintang belajar ini untuk mendapatkan apa? Kalau tidak ada motivasi yang ingin didapatkan, semangat tidak? Tidak. Motivasi bintang apa dah? Misalnya Pak, dalam belajar matematik misalnya. Motivasi saya ingin menjadi suatu arsitek atau itu. Jadi kalau kita ada motivasi atau patokan, kita akan semangat. Kalau kita ada impian, capaian ke depannya, apa yang kita capai, kita akan semangat untuk menggapainya. Ya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal apa saja? Bisa dibaca? Lingkungan sosial dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini lingkungan di sekitar kita, ya. Jadi lingkungan sekitar kita dan lingkungan di dalam keluarga kita sendiri. Ya. Kalaupun tidak ada dukungan, ya, lingkungan di sekitar kita, di sekitar rumah kita ini ada mesin tutup padi misalnya. Tiap pagi bunyinya keras, berisik. Mesin, terus atau depot kayu yang tiap hari dari pagi sampai malam terus bunyi mesin kayunya membuat kita sulit untuk belajar. Ya, ini bakal mempengaruhi faktor aktivitas kita di kelas.
mana kita ngantuk nanti datang sekolah, ya. Lingkungan di rumah juga mempengaruhi. Keaktifan kita, dukungan dari orang tua, ya, saudara, itu mempengaruhi. Yang ketiga terakhir faktor kecepatan belajar, ya. Kalian gaya belajar kalian bagaimana? Belajar sambil tangan kanan megang HP, tangan kiri megang buku mungkin, ya, atau sambil tiduran, ya, di tempat tidur HP, di tangan buku. Mungkin pendekatan belajar kalian beda-beda. Ada yang sambil menggunakan musik, ya. Selanjutnya ini kalian menunjukkan arti dalam PBM. Yang pertama apa? Bisa dikatakan ya. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga apa? Terus yang mana yang paling menyenangkan kalian? Dan yang mungkin mengena di secara individu kalian yang mana? Mampu menyeimbangkan antara belajar dan organisasi. Mungkin di sini bintang, ya, dulu menjadi ketua OSIS. Bisa nggak bintang menyeimbangkan antara belajar dan organisasi? Ya, kalau bisa, berarti bagus. Ya, di dalam sekolah di belajar kita juga sudah aktif, di organisasi kita juga aktif. Ya, mampu menemukan melakukan interaksi sosial. Bergaulnya, cara bergaulnya bagus, ya, interaksi sosialnya bagus, mencari temannya bagus. Terus belajar disiplin, mengatur waktu juga baik. Kalau kita sudah berorganisasi, pengaturan waktu juga harus baik. Ya. Terakhir, ya. Terakhir bisa dibacakan. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar. Silakan dimasukkan ke pikiran kalian masing-masing maksudnya apa, ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa, ya. Sesuai dengan janji tadi, kita akan melaksanakan layanan kelas kita ini sampai jam 9, ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Dari materi yang pertama saya sampaikan tadi, ada yang bisa menunjukkan? Silakan. Ya. Silakan dari sini. Saya akan menyimpulkan keseluruhan materi yang disampaikan pada hari ini, bahwasanya banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak aktif di dalam proses belajar mengajar. Salah satu contoh tingkat inteligensi, peserta didik, dan pendidikan atau prestasi, serta kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut. Hal inilah yang membuat seseorang peserta didik tidak aktif dalam proses belajar mengajar, yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi membosankan. Jadi, hal yang peserta didik harus lakukan adalah menjadi lebih aktif, berani, dan percaya diri agar tercipta proses pembelajaran menjadi lebih hidup, menarik, dan tidak membosankan. Karena apabila Tangan dulu. Dan menyimpulkannya dengan baik, ya. Kalau LC menyimpulkan dari pembelajaran kita dari awal tadi, ada yang kira-kira mendapatkan hal baru apa dari proses pembelajaran ini? Ada? Ya, Kori, silakan. Hal baru yang saya dapatkan setelah melakukan proses belajar mengajar, saya bisa mengetahui bahwasanya proses belajar mengajar Sudah disimpulkan, kalian berdiskusi juga, ada juga yang mendapatkan hal baru.
Dan kedepannya untuk pembelajaran berikutnya dengan guru mata pelajaran manapun, Bapak harap bisa aktif seperti ini. Ya. Ada lagi yang bisa disampaikan? Yang mau ditanyakan tidak? Belum ada. Kalau belum ada, kita ketemu lagi minggu depan ya di topik yang berbeda. Kalau tadi kita awali dengan doa, baiklah pada pertemuan pagi hari menjelang siang ini kita tutup sama-sama dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Nanti ada evaluasi hasil yang bakal Pak kirim ke WA group kalian, silakan diisi. Formatnya memakai Google Form ya, nanti silakan diisi sampainya di rumah. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.